Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Smart TV bantuan Presiden Prabowo Subianto digunakan karaoke oleh kepala sekolah di Pandeglang saat jam belajar. Hujan deras, tembok penahan tanah di Pandeglang jebol. Usai menyantap ikan laut, lidah bocah di Pandeglang menjulur keluar. Inilah video viral yang berdurasi 1 menit 8 detik yang memperlihatkan oknum kepala sekolah dasar negeri 2 Ciodeng asik berkaraoke di lingkungan sekolah diduga pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Dalam video itu, seorang guru perempuan dan kepala sekolah tersebut tengah berkaraoke berduaan sambil berpelukan dengan menggunakan Smart TV dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat berkaraoke, keduanya masih menggunakan seragam dinas lengkap. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pandeglang membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah dan guru perempuan tersebut serta memberikan teguran berupa surat peringatan karena telah melanggar kode etik sebagai aparatur sipil negara. Pemanggilan melalui bidangnya pembinaan teknis ya, pembinaan ketenagaan, dan yang bersangkutan sudah mengakui atas kehilafannya dan beliau berdua suami istri itu di STC Odeng 2 ya sama Pasir Tenjo ya. Itu mengakui kesalahannya dan mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang yang telah dia lakukan mencederai etik ya, kode etik sebagai pendidik ya. Dan kami pun telah melakukan teguran lisan secara tertulis dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan. Pihak Dinas Pendidikan menghimbau pihak sekolah untuk menggunakan bantuan Smart TV untuk kepentingan siswa. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Salah satu bangunan gudang pengolahan biji plastik di pergudangan Kalibaru, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Banyak bahan yang terbakar seperti plastik membuat si jago merah dengan cepat meludeskan seluruh isi dan bangunan. 4 mobil dan 25 personil pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang dikerahkan untuk menjinakkan amukan si jago merah. Setelah berkobar selama 3 jam, api baru bisa dikuasai oleh petugas damkar. Lokasi yang terbakar adalah tempat penyortiran limbah plastik dan sedang ada penggilingan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya percikan api rokok dari salah satu karyawan. Yang terbakar objeknya itu bahan plastik ya, jadi sortiran sebelum diproses. Jadi sebelum diproses itu karyawan menyortil bahan-bahan yang siap untuk diproses pengolahan. Kami menerima
laporan tuh jam 18.30. Berapa unit kendaraan yang dikerahkan malamnya nanti? Untuk armada kita mengkerahkan 4 unit Pak, dari Pos Damkar Pakuaji, Pos Damkar Sepatan, Pos Damkar Kosambi, dan Pos Damkar Mau. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Yang lebih penting cepat laporan PLN dulu. Ini lapor deh. Kobaran api yang cukup besar membakar rumah berlantai 2 di kawasan padat penduduk di Kampung Ramanuju, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya saat menunggu tim pemadam kebakaran tiba. Kebakaran tersebut terjadi di ruangan di lantai 2. Pada saat kebakaran, pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Diduga kebakaran ini akibat hubungan pendek arus listrik sehingga menimbulkan api yang melahap habis seluruh isi rumah. Untuk mengendalikan si jago merah, tim pemadam kebakaran menerjunkan 2 mobil pemadam hingga api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Beruntungnya api tak sampai menjalar ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Respon cepat dari Damkar dan tim bencana lainnya, serta Babin Kamtibmas, Babinsa, serta masyarakat membantu untuk menanggulangi bencana kebakaran yang terjadi malam ini. Sehingga api tidak meluas ke rumah-rumah warga lainnya. Petugas juga mengingatkan agar selalu waspada dan rutin memeriksa instansi listrik guna menghindari bahaya kebakaran. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.